Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hakikat pajak. Materi hakikat pajak terdapat dalam mata pelajaran administrasi perpajakan yang dipelajari di kelas 11 akuntansi dan keuangan lembaga. Hakikat pajak yang akan kita pelajari ada 6 poin, yaitu yang pertama, pengertian dan fungsi pajak. Yang kedua, jenis-jenis pajak dan pungutan lain di Indonesia. Yang ketiga, kewajiban dan hak wajib pajak. Yang keempat, pemungutan pajak dan selain pajak. Yang kelima, timbul dan berakhirnya utang pajak. Dan yang keenam, unsur-unsur dan sanksi dalam perpajakan. Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumintro SH bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung bisa ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak ada 4, yaitu yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter, yaitu mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional. Fungsi pajak yang kedua yaitu fungsi mengatur atau regulasi, yaitu sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemerataan atau distribusi, yaitu untuk menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan rakyat. Fungsi keempat adalah fungsi stabilisasi, yaitu untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi. Jenis-jenis pajak dan pungutan lain di Indonesia. Jenis-jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung terbagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, contohnya PPh atau pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain, contohnya PPN atau pajak pertambahan nilai. Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut terbagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya PPh dan PPN. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya pajak reklame. Jenis pajak berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pribadi wajib pajak atau subjeknya, contohnya PPh. Yang kedua, pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa, contohnya PBB dan PPNBM. Pungutan selain pajak. Yang pertama ada retribusi, yaitu iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa timbal yang langsung bisa ditunjuk, contohnya retribusi tol.
Yang kedua, sumbangan. Sumbangan adalah iuran kepada pemerintah yang bisa dipaksakan dan ditujukan kepada golongan tertentu serta untuk golongan tertentu pula. Contohnya SWP3D, sumbangan atau setoran wajib pembangunan dan pemeliharaan prasarana daerah bagi pemilik kendaraan bermotor. Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contohnya bea masuk, bea keluar, dan bea materai. Yang keempat, cukai. Pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dan hanya pada golongan tertentu, dan yang membayar tidak mendapatkan prestasi timbal balik secara langsung. Contohnya cukai tembakau dan cukai etil alkohol. Kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajiban wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu yang pertama, wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, wajib pajak wajib menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. Yang ketiga, wajib pajak wajib menyampaikan SPT secara benar, lengkap dan jelas sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang kelima, wajib pajak wajib memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Yang keenam, wajib pajak wajib memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan. Yang ketujuh, wajib pajak wajib memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa. Hak wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Wajib pajak berhak mendapatkan NPWP dan NPPKP setelah mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya. Yang kedua, wajib pajak berhak memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT. Yang ketiga, wajib pajak berhak membetulkan SPT. Yang keempat, wajib pajak berhak mengangsur dan menunda pembayaran pajak. Yang kelima, wajib pajak berhak mendapatkan restitusi, yaitu pengembalian kelebihan pembayaran utang, atau mendapatkan kompensasi, yaitu membayar utang pajak menggunakan kelebihan pembayaran pajak. Yang keenam, wajib pajak berhak mengajukan keberatan. Yang ketujuh, wajib pajak berhak mengajukan banding. Dan yang kedelapan, wajib pajak berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan. Pemungutan pajak dan selain pajak. Ada 4 hal yang harus kita pelajari dalam pemungutan pajak dan selain pajak, yaitu yang pertama, asas pemungutan pajak. Yang kedua, syarat pemungutan pajak. Yang ketiga, cara pemungutan pajak. Yang keempat, sistem pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, asas pemungutan pajak ada 3, yaitu yang pertama, asas nasional, yaitu asas yang menganut cara pemungutan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Yang kedua, asas domisili, yaitu asas yang menganut pemungutan pajak yang tergantung tempat tinggal atau domisili wajib pajak di suatu negara. Yang ketiga, asas sumber, yaitu asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara. Syarat pemungutan pajak ada 5, yaitu yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Dan yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Syarat pemungutan pajak ada 3, yaitu yang pertama stelsel nyata atau real stelsel, yaitu pemungutan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan baru bisa dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Yang kedua, stelsel anggapan atau fiktif stelsel, yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, stelsel campuran, yaitu kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Maksudnya, yaitu pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Sistem pemungutan pajak. Ada 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai undang-undang. Yang kedua, Official Assessment System, yaitu pemungutan pajak di mana aparatur perpajakan yang menentukan sendiri jumlah pajak terutang dari setiap wajib pajak. Yang ketiga, Withholding System, yaitu pemungutan pajak dengan memberikan kewenangan kepada pihak ketiga. Timbul dan berakhirnya utang pajak. Timbulnya utang pajak terbagi menjadi 2, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Ajaran formil yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Dalam ajaran ini, seseorang dikenakan pajak atau tidak tergantung apakah dia mendapatkan SKP atau tidak dari pemerintah. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Yang kedua, ajaran material, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang perpajakan. Ajaran ini diterapkan pada Self Assessment System. Berakhirnya utang pajak ada 5 kondisi, yaitu yang pertama terjadinya pembayaran, yang kedua adanya kompensasi, yang ketiga kadaluarsa atau lewat waktu, yang keempat pembebasan, dan yang kelima penghapusan pajak. Unsur dan sanksi dalam perpajakan. Unsur-unsur dalam perpajakan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama subjek pajak, yaitu orang atau badan yang menurut undang-undang dibebani pajak atau pihak yang harus menanggung beban pajak. Yang kedua, wajib pajak, yaitu orang atau badan yang menurut undang-undang diharuskan melakukan tindakan-tindakan perpajakan seperti memiliki NPWP. Yang ketiga, objek pajak, yaitu benda atau barang, kejadian atau sesuatu yang menjadi sasaran pengenaan pajak, contoh rumah dan kendaraan. Yang keempat, tarif pajak, yaitu besar kecilnya beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang dinyatakan dengan persentase dari besarnya objek pajak. Tarif pajak terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tarif sebanding atau proporsional, artinya tarif pajak dengan persentase tertentu yang sifatnya tetap atau tidak berubah. Yang kedua, tarif tetap, artinya tarif berupa jumlah atau angka yang tetap. Yang ketiga, tarif progresif, artinya tarif pajak dengan persentase tertentu yang semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Tarif regresif, kebalikan dari tarif progresif, yaitu
tarif pajak yang persentase tertentu yang semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Sanksi-sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Contohnya denda administrasi berupa kenaikan pajak hingga 50%. Sanksi pidana adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang pada wajib pajak karena melakukan kealpaan atau kesengajaan dalam melanggar ketentuan yang diatur pada undang-undang. Contohnya kealpaan karena tidak menyampaikan SPT, maka pidana kurungan 1 tahun atau denda paling tinggi 2 kali pajak terutang. Oke, terima kasih telah menyimak atau menonton video pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe serta klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran yang lainnya dari Ibu. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.